Bicara tentang bagaimana kebijakan Amerika terhadap dunia Islam ya, adalah hal yang penting seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Alimuddin bahwa Amerika itu adalah sebuah negara besar ya, yang berbasis kepada ideologi kapitalisme yang kuat. Jadi bisa disebut sampai sekarang Amerika adalah negara adidaya ya, dengan kekuatan ideologinya yang kuat, yaitu kapitalisme. Kalau kita bicara tentang kapitalisme, tentu kita akan melihat bahwa tidak ada perubahan mendasar ya dari kebijakan luar negeri Amerika ya terhadap dunia Islam. Karena kapitalisme itu pada prinsipnya kebijakan politik luar negerinya itu adalah bagaimana menyebarluaskan ya ideologi kapitalisme dan menjaga eksistensi kapitalisme di dunia semaksimal mungkin ya, sekuat tenaga mereka ya, itu menjadi kebijakan politik luar negeri Amerika, yaitu bagaimana menyebarluaskan ideologi kapitalisme ini dan mengokohkan kapitalisme di dunia. Dan kalau kita lihat metode yang digunakan oleh Amerika juga sesungguhnya tidak berubah ya, yaitu metode penjajahan atau al-istimar dalam berbagai bentuk ya. Bisa dalam bentuk penjajahan militer secara langsung ya, seperti yang mereka lakukan sampai saat sekarang ini di Irak, di Afghanistan ya, mereka masih menempatkan pasukan mereka di sana. Bisa juga dengan cara penjajahan ekonomi yang ini terjadi, mereka lakukan hampir di seluruh negeri-negeri Islam ya, termasuk Indonesia. Penjajahan ekonomi ini dilakukan dengan kebijakan-kebijakan neoliberal ya, yang didukung oleh organisasi ekonomi dunia yang sebenarnya menjadi organ-organ penjajahan Amerika seperti IMF dan World Bank ya. Karena itu dari segi penjajahan ekonomi ini tidak akan banyak berubah ya. Amerika akan tetap mempertahankan kebijakan ekonomi yang neoliberal ya, perdagangan bebas ya, dan tetap juga menggunakan kekuatan utang ya sebagai alat untuk membelenggu ya negara-negara lain, walaupun disesuaikan dengan kemampuan Amerika Serikat ya. Penjajahan itu juga bisa dalam bentuk politik ya. Karena itu Amerika akan tetap mempertahankan sistem politik demokrasi ya, itu diterapkan, atau sistem politik sekuler ya, diterapkan di dunia Islam ya. Seperti Indonesia ya, mereka akan tetap menjaga bagaimana Indonesia ini tetap menjadi negara yang sekuler ya, dengan sistem demokrasinya. Karena ini adalah cara Amerika untuk mempertahankan penjajahannya. Lewat demokrasi, kalau kita lihat akan muncul produk-produk undang-undang yang sejalan dengan kepentingan Amerika ya, sejalan dengan kepentingan para pemilik modal. Lewat demokrasi juga Amerika mengontrol ya, penguasa mana yang mereka dukung, penguasa mana yang mereka harus jatuhkan. Nah, karena itu Amerika akan sekuat tenaga mempertahankan ya sistem sekuler di negeri-negeri Islam untuk diadopsi begitu. Sisi lain, Amerika juga akan memilih tetap mempertahankan dukungan mereka terhadap rezim-rezim represif ya, meskipun tidak demokratis begitu, seperti di Mesir misalkan, demikian juga Saudi Arabia. Kenapa? Bagi Amerika sesungguhnya ancaman kekuatan politik Islam ya, itu sebagai ancaman yang lebih mereka utamakan untuk mereka cegah ya, meskipun
ya mereka kemudian menyampingkan ya ide demokrasi yang mereka usung. Ya. Mesir misalkan bagi mereka mendukung Sisi ya itu adalah pilihan yang lebih utama ya, meskipun Sisi adalah merupakan rezim yang represif ya, karena Sisi dalam pandangan Amerika itu bisa meredam ya kemunculan kekuatan politik Islam di sana. Ya. Demikian juga kalau kita lihat Saudi ya, Saudi Arabia meskipun adalah negara yang tidak demokratis ya, tapi Amerika punya kepentingan ya terhadap minyak Saudi. Jadi penjajahan secara politik berupa pengokohan sekularisme dan demokrasi itu akan dilakukan oleh Amerika dengan mempertimbangkan situasi-situasi di masing-masing negeri-negeri Islam. Kalau di Timur Tengah, ya mereka melihat memberikan demokrasi di negara Timur Tengah itu membahayakan mereka, ya, karena akan memunculkan kekuatan politik Islam. Nah, tapi untuk Indonesia, mereka melihat ya demokrasi itu harus benar-benar dipertahankan, ya, untuk menjaga Indonesia menjadi negara yang sekuler, gitu. Demikian juga tentang penjajahan budaya ya akan sedapat mungkin tetap dipertahankan oleh Amerika. Amerika akan menjaga tren budaya dunia, itu adalah tren budaya global yang kapitalistik begitu. Itu akan mereka pertahankan. Maka isu-isu pluralisme, isu-isu hak asasi manusia itu akan tetap diusung oleh Amerika Serikat. Jadi intinya sebagai sebuah negara yang berbasis ideologi kapitalisme, ya bahkan bisa sebut sebagai negara adidaya, tidak ada perubahan yang mendasar ya dari kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap dunia Islam. Ini yang menarik tadi Pak Farid sampaikan bahwa Amerika itu punya semacam standar yang berbeda atau standar ganda gitu ya dalam penerapan demokrasi dan dalam rangka penyebaran ideologinya di negara-negara yang memang bisa terapkan demokrasi dan itu tidak membahayakan kepentingan mereka, mereka terapkan demokrasi. Di negara-negara yang mereka anggap berbahaya kalau demokrasi itu diterapkan, mereka justru mendukung rezim yang berkuasa, walaupun rezim itu nggak demokratis seperti di Mesir kan Sisi itu naik dengan kudeta gitu ya. Yeah. Yang kudeta presiden terpilih yang sah gitu ya dari hasil pemilu. Kan itu kan artinya itu pemilu yang demokratis gitu. Tapi ternyata Amerika justru mendukung kelompok yang melakukan kudeta ini gitu ya. Nah, cara-cara seperti ini apa memang standar seperti ini apakah Amerika terapkan itu memang selalu seperti itu gitu, atau mungkin nanti bisa terjadi perubahan, dia akan merubah lagi, dia akan menyesuaikan lagi gitu. Ya, kalau kita melihat ya dari berbagai periode ya pemerintahan di Amerika, baik itu ketika dipimpin oleh Demokrat ataupun dipimpin oleh Republik, itu tetap sama ya. Demokrasi itu sebenarnya hanya sekedar alat politik Amerika yang mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Mereka akan gunakan demokrasi ya kalau itu bisa mendukung kepentingan mereka. Mereka sendiri juga akan menyepelekan demokrasi kalau mereka menganggap demokrasi itu mengancam kepentingan mereka di luar negeri, maksudnya ya, terkait dengan kebijakan politik luar negeri mereka. Itu bisa kita lihat ya ketika mereka menduduki Afghanistan, ketika mereka menduduki Irak, maka yang mereka gunakan itu adalah slogan-slogan menjadikan demokrasi sebagai pilihan bagi Irak dan Afghanistan ya. Berbeda halnya dengan Mesir misalkan ya, meskipun Mursi sesungguhnya terpilih secara demokratis ya dalam sebuah pemilu yang disebut-sebut sebagai paling demokratis di Mesir ya. Yang memunculkan kekuatan politik Islam pada waktu itu yang diwakili oleh
Ikhwanul Muslimin dan Salafi pada waktu itu yang mendominasi parlemen, ya. Tapi Amerika melihat celah demokrasi di Mesir, kalau itu dibiarkan, itu akan mengancam ya kepentingan Amerika, ya. Kita tahu ada tiga kepentingan Amerika yang paling pokok di Timur Tengah, ya. Pertama adalah bagaimana mempertahankan kontrol atau kendali terhadap minyak dan gas, ya, sumber energi di Timur Tengah. Yang kedua, bagaimana bisa mempertahankan eksistensi penjajahan Yahudi di Timur Tengah, dan ini merupakan harga mati bagi Amerika. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membendung kekuatan politik Islam, ya, yang ingin kembali menjadi satu kekuatan politik yang terwujud dalam negara, ya, apalagi terwujud dalam negara khilafah, ya. Ini sesuatu yang mereka akan sangat cegah, ya. Karena itu kebijakan politik Amerika di Timur Tengah itu akan selalu terkait dengan hal ini. Nah, Sisi, ya, mereka Mursi, di masa Mursi mereka melihat ketika keran demokrasi dibuka di era Sisi, itu dakwah-dakwah yang sifatnya itu mengajak ke syariah Islam, bahkan mengajak kepada khilafah itu semakin terbuka, ya. Bagi Amerika ini mengancam gitu, mereka, ya. Meskipun sebenarnya pada waktu itu Mursi sudah menampakkan dirinya, ya, tidak benar-benar seperti seorang fundamentalis, ya, yang ingin menerapkan syariat Islam. Ya, Sisi menampakkan dirinya sebagai sosok yang demokrat seperti itu, ya. Tapi Amerika tidak percaya, ya, karena pada waktu itu ketika Mursi berkuasa, TV-TV, terutama TV-TV TV-TV yang style gitu, ya, TV-TV yang bukan TV-TV mainstream itu ceramah-ceramahnya itu banyak menyerukan syariat Islam, ya. Demikian juga masjid-masjid, ya, pada waktu itu banyak menyerukan syariat Islam. Ini sangat menakutkan bagi Amerika, ya. Ditambah lagi pada waktu itu anti Israel semakin menguat di Mesir di era Sisi, ya. Bahkan kita tahu kedutaan besar Israel di Mesir itu hampir saja diduduki oleh demonstran anti Israel, ya. Bagi Amerika ini mengancam, ya. Karena itu pilihan Amerika pada waktu itu adalah menyampingkan demokrasi, ya. Karena itu tidak menguntungkan buat mereka, ya. Berbeda halnya ketika mereka ingin menduduki Afghanistan, menduduki Irak, yang mereka kampanyekan itu adalah ingin menjadikan negara-negara itu menjadi negara demokrasi. Ya, ini yang disebut dengan standar ganda Amerika Serikat. Dan pola ini saya yakin ini tidak akan berubah, ya. Dalam konteks Indonesia, kalau kita lihat, meskipun beberapa pengamat itu melihat di era Jokowi misalkan sikap otoriterisme itu semakin menguat, ya. Sikap represif itu dianggap semakin menguat, tapi kita lihat sangat sedikit, ya, kritik, ya, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ya, terhadap Jokowi, terhadap kebijakan politiknya, ya. Meskipun banyak beberapa pihak, ya, kita katakan tidak semua, beberapa pihak melihat rezim Jokowi cenderung menjadi rezim yang represif, ya, terutama kepada kelompok-kelompok Islam, ya. Yang status BHP-nya dicabut tidak melalui proses pengadilan misalkan, atau yang dialami oleh FBI. Tapi kita lihat bagaimana Amerika tidak begitu merespon hal itu, ya. Karena Amerika melihat bahwa mempertahankan rezim yang sekuler itu lebih penting, ya, dibanding mendukung apa yang mereka kampanyekan sendiri, ya, yang mereka sebut sebagai hak asasi manusia atau demokrasi yang benar-benar demokrasi, ya. Bagi mereka kalau itu mengancam, ya, mereka tidak akan menjadikan itu sebagai pilihan, ya. Saya kira pola seperti ini akan tetap dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, jadi artinya dengan pergantian dari Trump ke Biden,
secara umum kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap negeri-negeri Muslim, negeri-negeri Islam itu tidak akan banyak ada perubahan secara fundamentalnya gitu ya. Mungkin dalam bentuk-bentuk yang lebih rinci itu mungkin ada sekedar inilah perbaikan, tapi secara fundamental nggak ada perubahan gitu ya. Ya, saya kira seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz Alimuddin, tipikal Joe Biden ini akan mirip dengan Obama ya. Pertama, Obama dan Joe Biden ini kan sama-sama Partai Demokrat ya. Yang kedua, Joe Biden pernah menjadi wakil presiden di era Obama ya. Jadi saya yakin tipikal-tipikalnya itu tidak jauh berbeda. Kalau Republik cenderung ya pendekatannya adalah hard power ya. Kalau Demokrat itu cenderung soft power ya. Tapi intinya sebenarnya sama ya. Misalkan bisa kita lihat terkait dengan masalah Palestina ya. Ketika Obama menjadi presiden ya, Obama berpidato dalam pidato yang disebut-sebut monumental di Kairo pada waktu itu, di mana Obama bicara tentang hak-hak rakyat Palestina ya untuk mendapatkan negara yang berdiri sendiri ya, meskipun pada waktu itu Obama tetap mengatakan menjaga eksistensi Yahudi ya, penjajah Yahudi. Namun apa yang kalau kita lihat, apakah kemudian sikap Obama ini berubah ya terhadap penjajah Yahudi? Ternyata tidak ya. Itu bisa kita lihat ketika Gaza ya itu dibombardir ya oleh Israel ya pada waktu itu dengan korban yang cukup besar ya. Kalau kita lihat Obama sikapnya sama dengan presiden-presiden yang lain ya. Pada waktu itu penjajah Yahudi melakukan serangan masif terhadap Gaza ya. Kalau saya tidak salah tahun 2014 itu. Korbannya juga cukup banyak ya, ada 300 rakyat Palestina. Obama malah menyatakan tetap membela penjajah Yahudi dengan mengatakan akan tetap memberikan dukungan kepada Israel untuk membela diri ya dari serangan Hamas ya. Nah, jadi ini juga akan digunakan ya oleh Joe Biden ya. Kalau kita lihat Joe Biden ini juga sebenarnya seorang pendukung Yahudi juga ya. Jadi hampir semua presiden Amerika itu menjadikan ya eksistensi penjajah Yahudi itu sebagai harga mati ya. Joe Biden itu misalkan dalam situs kampanyenya itu mengatakan bahwa dia percaya pada nilai bahwa Israel itu harus tetap dipertahankan ya. Pada hari raya kemerdekaan Israel, pada peringatan hari kemerdekaan Israel tahun 67 ya, ke-67 maksudnya, di Yerusalem pada bulan April 2015, Biden berpidato ya bahwa nama saya Joe Biden dan semua orang tahu saya mencintai Israel. Bahkan dia mengatakan bahwa mendukung Israel itu adalah harga mati. Karena itu kita melihat tidak ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan masalah Palestina. Ini salah satu contoh bahwa antara presiden-presiden Amerika, baik di Demokrat ataupun Republik, itu sesungguhnya tidak ada perbedaan terkait dengan prinsip-prinsip pokok yang sudah mapan di Amerika Serikat. Artinya kemarin ketika Biden dinyatakan sebagai pemenang gitu ya dari hasil pemilu, kan berbondong-bondong itu para kepala negara mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya di pemilu Amerika Serikat, termasuk kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin negara dari dunia Islam juga berbondong-bondong beramai-ramai segera mengucapkan selamat kepada keterpilihannya Biden di pemilu. Artinya tidak antara kondisi real umat Islam ya dengan sikap para pemimpinnya itu nggak paralel gitu ya. Jadi nggak sejalan gitu. Ketika para pemimpinnya itu terlihat begitu antusias mengucapkan selamat atas keterpilihan
Biden, tapi di masa depan sebenarnya sesungguhnya tidak akan ada perubahan yang signifikan kepada umat Islam gitu ya, kepada dunia Islam pada umumnya. Ya, benar ya. Sesungguhnya penguasa-penguasa negeri Islam itu tidak benar-benar mewakili rakyat mereka ya. Penguasa-penguasa Arab tidak benar-benar mewakili rakyat mereka. Mereka sesungguhnya lebih mewakili kepentingan negara-negara adidaya ya, negara-negara imperialis ya. Karena hampir semua penguasa-penguasa di negeri Islam itu adalah di bawah kendali Amerika Serikat ya. Oleh karena itu maka tidak mengherankan kalau sikap rakyat dengan sikap penguasanya itu akan bertolak belakang ya, sebagian besar seperti itu. Terkait misalkan dengan normalisasi terhadap penjajah Yahudi yang dilakukan oleh Bahrain misalkan, yang demikian juga yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab ya, Mesir, termasuk Yordania, dan yang paling pertama itu sebenarnya adalah Turki ya. Turki adalah negara yang paling pertama melakukan hubungan diplomatik dengan penjajah Yahudi ya. Walaupun ada naik turun ya dari segi standar atau kualitas hubungan diplomatik antara Israel dan Turki ya. Tapi Turki itu adalah negara yang pertama di Timur Tengah yang sebelum Mesir justru yang melakukan mengakui ya penjajah Yahudi ya. Jadi kalau kita lihat ya, ketika penguasa-penguasa mereka melakukan normalisasi, banyak rakyat mereka yang sebenarnya tidak setuju ya. Itu bisa dilihat dari berbagai komentar-komentar di sosial media, demikian juga ada beberapa jejak pendapat ya. Karena bagi sebagian besar ya rakyat di Timur Tengah ya, masalah Palestina itu mereka anggap merupakan masalah umat Islam, yang merupakan masalah mereka, dan tidak boleh ada perjanjian kesepakatan apapun ya terkait dengan Yahudi yang itu berujung pada pengakuan terhadap penjajah Yahudi ya. Ini menjadi membuat ya penguasa-penguasa Arab itu ya dalam beberapa aspek itu akan berseberangan dengan rakyatnya sendiri. Itu pula yang membuat kalau kita lihat ya, Saudi sampai sekarang belum berani secara terbuka ya melakukan pengakuan terhadap Yahudi ya, penjajah Yahudi, meskipun sebenarnya Saudi menjadi sponsor penting ya dalam normalisasi belakangan ini ya. Saudi lah yang mendorong Sudan ya, dengan melakukan normalisasi Yahudi, bahkan Saudi dikabarkan membayar semacam bayaran yang harus dibayar oleh Sudan sebagai ganti rugi terhadap apa yang disebut oleh Amerika sebagai tindakan terorisme Sudan ya, yang itu menjadi syarat agar Sudan dicabut dari daftar list teroris Amerika Serikat. Yang membayar itu adalah Saudi ya. Mungkin juga Saudi diduga ada di belakang Bahrain, di belakang Uni Emirat Arab ya. Demikian juga Saudi pernah berusaha untuk mendorong Pakistan ya melakukan pengakuan terhadap Israel. Ini yang disebut oleh Perdana Menteri Pakistan pada waktu itu ya. Dia menyebutkan ada negara sahabat yang mendorong Pakistan untuk melakukan normalisasi dengan penjajah Yahudi. Tapi Saudi sendiri berpikir keras ya, rezim Saudi ya, rezim de facto-nya itu yaitu MBS ya, itu berpikir keras untuk kemudian secara terbuka mengakui ya, karena seperti yang dikatakan MBS sendiri, dia bisa dibunuh ya kalau dia melakukan secara terbuka melakukan normalisasi dengan penjajah Yahudi, meskipun sebenarnya hubungan di belakang layar itu sebenarnya sudah ada begitu. Artinya dengan terpilihnya Biden gitu ya, menangan Biden ini sebenarnya buat umat Islam terutama itu tidak ada harapan yang lebih baik sebenarnya gitu ya dari
Opininya Biden ini gitu Ya, ya. saya kira umat Islam harus belajar dari sikap Obama lah ya. Oh, gitu. Harapan umat Islam terhadap Obama kan jauh lebih besar ya Betul, dibanding betul, dengan betul. Joe Biden ya. Ya. Karena Obama yang demikian diharapkan oleh beberapa umat Islam sebelumnya akan Ya. membawa perubahan, ternyata tidak membawa perubahan apa-apa. Gitu. Ketika Obama berapi-api bicara tentang perdamaian, hak asasi manusia di Mesir ya, di saat beberapa saat tidak lama setelah itu ya, ketika Israel membombardir Palestina, Obama malah membela penjajah Yahudi ya. Demikian juga Obama berbusa-busa mulutnya ya, bicara tentang demokrasi di Timur Tengah, tapi ketika Sisi melakukan kudeta ya terhadap Mursi yang sebenarnya merupakan presiden yang terpilih secara demokratis ya, Amerika tidak mencegah itu ya, bahkan Amerika tetap memberikan bantuan terhadap Mesir ya. Kalau kita lihat Mesir adalah negara nomor 2 ya setelah penjajah Yahudi yang banyak dibantu oleh Amerika Serikat ya. Demikian juga janji Obama untuk kita tahu ya, ketika kampanye Obama berbusa-busa mengatakan akan menutup Guantanamo ya. Tapi sampai saat sekarang ini Guantanamo tidak ditutup ya. Masih beroperasional ya. Ya, masih ada gitu. Demikian juga Obama mengatakan akan menarik tentaranya dari Irak, dari Afghanistan ya. Sampai sekarang masih ada ya, walaupun jumlahnya memang sudah semakin berkurang ya. Apa tidak cukup ya tipu-tipu Obama ini menjadi pelajaran bagi umat Islam ya. Apalagi Joe Biden ya, Obama yang demikian diharapkan saja dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, apalagi berharap pada Joe Biden gitu ya. Saya kira Amerika tetaplah Amerika ya, sebagai negara kapitalis ya, yang menganggap Islam itu sebagai ancaman, yang tetap ingin mengontrol kekayaan alam negeri Islam ya. Tidak heran nanti di masa Joe Biden tetap saja ya isu-isu radikalisme itu akan muncul ya. Karena isu radikalisme ini akan digunakan oleh Amerika ya untuk membendung kekuatan politik Islam, sekaligus menutupi kegagalan kapitalisme ya dalam mengurus urusan-urusan rakyat ya. Memang akan terjadi pergeseran ya, kalau di masa George W. Bush isu terorisme itu lebih menguat. Kalau sekarang ini menjadi isu radikalisme ya. Dan isu radikalisme ini lebih nyata serangannya terhadap Islam ya. Kalau ketika isu terorisme, yang jelas itu juga merupakan banyak rekayasa Amerika, yang disasar itu kan hanya kelompok-kelompok yang oleh Amerika disebut angkat senjata ya, kelompok perlawanan ya, seperti Hamas misalkan ya, itu dianggap sebagai teroris ya. Demikian juga perlawanan rakyat di Afghanistan ya, kelompok Muslim di Afghanistan dianggap sebagai teroris. Sekarang ini akan lebih banyak bergeser pada radikalisme. Kalau radikalisme itu bukan lagi menyasar kelompok Muslim yang angkat senjata, tapi yang oleh Amerika disebut mengusung ide-ide radikal ya. Apa itu ide-ide radikal ya? Kalau kita membaca ya pernyataan Tony Blair ya saat menjadi Perdana Menteri Inggris, lebih kurang itulah yang sebenarnya dimaksud oleh Barat itu sebagai radikal ya. Kita tahu Tony Blair ketika menjadi Perdana Menteri itu pernah mengatakan apa yang dia sebut sebagai ideologi ya, ideologi iblis ya. Yang dia maksud adalah Islam. Apa ciri ideologi iblis itu? Dia katakan yang pertama itu ingin menerapkan syariat Islam ya. Yang kedua ingin mempersatukan umat Islam di bawah naungan khilafah dalam bahasa kita ya. Redaksinya intinya lebih kurang seperti itu. Yang ketiga anti terhadap penjajah Yahudi ya, anti terhadap Israel. Yang keempat anti terhadap demokrasi ya. Dan inilah yang sebenarnya yang dimaksud sebagai radikal oleh Barat ya. Intinya isu radikalisme itu sebenarnya adalah isu untuk menyerang Islam secara kafah ya. Jadi isu radikalisme ini akan tetap digunakan oleh Joe Biden di dunia Islam ya, untuk membendung kekuatan politik Islam. Dan bagi penguasa-penguasa di negeri Islam, isu ini juga akan dijual oleh mereka ya, sebagai
untuk mendapatkan dukungan Amerika. Maka Saudi itu akan semakin memerangi apa yang dia sebut sebagai radikalisme dan akan semakin meliberalkan Saudi di bawah MBS. Demikian juga Sisi akan menjual isu radikalisme pada Amerika supaya tetap mendapat dukungan Amerika. Ya mungkin juga terjadi di Indonesia ya. Itu sudah keluar Kepres nomor 7 gitu kemarin. Iya, bisa kita lihat bagian dari skenario global itu ya. Jadi kebijakan di negeri Islam di mana saja termasuk Indonesia itu sesungguhnya tidak bisa lepas dari skenario global Amerika Serikat. Kita bisa baca seperti itu. Baik, terima kasih Pak Farid. Penjelasannya sangat menarik, mengasihkan sekali nih diskusinya. Jadinya juga Pak Ustadz Alimuddin. Namun sebelum ini saya perlu break sebentar, ya, mengingatkan lagi kepada para pemirsa sekalian yang mau diseruput kopinya silahkan diseruput kopinya. Yang mau dinikmati snacknya silahkan nikmati snacknya tapi di rumah masing-masing. Dan ini sekarang kita mau masuk ke part kedua dari segmen dari acara ini, yaitu kita juga membuka segmen untuk tanya jawab. Ya, jadi kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa acara di Seruput ini yang live dari Zoom untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Jadi jangan sampai nggak dimanfaatkan ini ya kesempatannya untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan topik yang sudah kita bahas, yaitu masa depan dunia Islam pasca terpilihnya Biden. Ya, jadi kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti silakan nyalakan dulu mikrofonnya, sebutkan nama dan silakan ajukan atau sampaikan pertanyaannya. Ya.